Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Dan berjumpa lagi bersama dengan saya, Michael Pranajaya, di dalam acara Tanya Mentor ya. Pada malam hari ini, hari Minggu ya, di hari weekend ini, Minggu 31 ya, 31 Mei 2020. Tidak terasa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita sudah di penghujung bulan Mei ya. Di tanggal 31 Mei ini jam 7 malam atau jam 19.00. Dan senang sekali saya Michael Pranajaya bisa menjadi host kembali di acara Tanya Mentor ya, di acara weekend. Ya, biasanya saya selalu weekend ya, Bapak Ibu, menemani Bapak Ibu sekalian, memberikan inspirasi, memberikan semangat, dan juga Anda bisa langsung bertanya-tanya kepada mentor-mentor yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan mentor kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, adalah kita mau bahas dari seorang mentor pebisnis laundry. Beliau sudah memiliki franchise ataupun cabang mitranya. Dia ada 140 mitra di seluruh Indonesia ya. Jadi ada 140 cabang atau 140 franchisee di seluruh Indonesia. 2 minggu lalu saya sempat bahas dengan beliau di IG-nya saya, di Michael Pranajaya _official. Itu ada sekitar 132-an ya, 132. Sekarang sudah bertambah mitranya menjadi 140. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ke IG-nya saya di Michael Pranajaya official _official. Itu ada kita bahas hampir 2 sesi ya, 2 segmen, hampir 2 jam. Bagaimana suka dukanya beliau dan kenapa memilih laundry. Dan hari ini di Tanya Mentor kita akan melanjutkan dari perbincangan di IG live-nya Michael Pranajaya _official ya. Jadi Anda bisa lihat di IGTV-nya saya ya. Anda bisa simak di sesi yang pertama atau sesi yang kedua. Dan hari ini kita mau bahas bersama dengan beliau. Beliau adalah bernama Pak Jason ya. Pak Jason, nanti kita akan mau bahas bagaimana beliau bisa tetap menjaga relationship yang bagus dengan 130-an something, sekarang udah 140 mitra atau franchisee yang berada bersama dengan beliau ya, maju bersama-sama. Serta kita mau nanya juga bagaimana strategi pelayanannya biar orang tetap usaha laundrynya tetap berjalan. Nah, ini kan keren banget. Kita pengen tahu nih, di saat pandemi seperti ini, banyak yang katanya omsetnya menurun ataupun labanya ya berkurang dan lain sebagainya, tapi beliau malahan puji Tuhan ya naik. Nah, kita mau bahas bagaimana caranya agar kita bisa punya mitra bisa bertambah, dan juga bagaimana strategi menjalin relationship dengan para mitra dan juga tentunya para customer ya. Oke, saya menyapa dulu Bapak Ibu. Sudah ada Ming ya, Ming 2054. Selamat malam. Ada My Blackguard. Oke. Selamat malam. Dan udah ada Mr. Clean Laundry ya di sini ya. Ini yang Pak Jason ya. Saya invite yang ini kali ya. Oke. Atau ada yang lain, ada yang Jason juga. Enggak ya. Baik, udah berarti yang Mr. Clean ya. Saya invite dulu Bapak Ibu narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Oke, Mr. Clean Laundry. Dan sambil menunggu ini ada Pak Firman. Welcome Pak Firman. Ya, ada Pak Nugroho. Oke, ada Bu Yofi. Selamat malam Bu Yofi. Ada Pak Jansen, ada Info Bitcoin. Welcome. Ada Ngri, ada Bubble ya, dan lain sebagainya. Ada Actak. Oke, siap. Kita menunggu sambungannya ke ininya yang Jason Robert 89 Pak katanya. Baik. Ini saya sambil menunggu nih. Belum datang ya, belum ada di sini, belum tergabung ke yang Mr. Jason-nya ya, belum masuk ke IG Live, jadi nggak bisa saya invite kalau dia tidak masuk ke sini ya. Tolong masuk ke IG Live-nya di Tanya Mentor, dengan begitu baru bisa saya invite. Halo, ada Pak Gede banget, terus juga ada Pak Agus dari Sky Sea Travel ya. Terima kasih sudah mampir di Tanya Mentor pada malam hari ini. Dan hari ini senang sekali nih, saya bisa berjumpa Bapak Ibu sekalian di akhir bulan Mei, tanggal 31 Mei 2020, hari Minggu lagi, weekend.
ini adalah orang-orang yang keren banget hari Minggu masih tetap mau belajar bersama dan mau untuk di mentoring bersama dengan pebisnis kita yang sangat luar biasa. Oke, dan ya, oke, minta bantuannya untuk Mr. Clean Laundry. Bolehkah minta akun Instagram Jason Robert 89 itu boleh masuk ke IG live-nya saya sebab nggak bisa di invite kalau beliau tidak masuk ke saya. Ya, jadi masih masuk ke tanya mentor dulu, IG live-nya baru bisa kita klik. Kalau nggak, saya nggak bisa untuk menginvite-nya. Ya, minta tolong ya. Baik, dan saya mau menyapa juga nih Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sudah akhir bulan, bulan depan kita sudah masuk bulan Juni, dan tanpa terasa kita sudah 3 bulan ya di rumah Bapak Ibu. 3 bulan di rumah. Wow, work from home, learn from home, dan mindset yang baru. Kita akan sedang menuju ke new normal ya Bapak Ibu ya. Kita sedang semua bergerak menuju new normal, di mana semua orang sudah mulai terbiasa belajar dari rumah, work, bekerja juga dari rumah, belajar anak-anak juga dari rumah, dan lain sebagainya. Jadi kita dipaksa juga sebenarnya bagus untuk melek teknologi. Ya, Pak Firman, selamat malam ya. Oke. Ini ada Pak Jason. Oke, nah ini baru bisa saya invite. Baik, welcome Pak Jason. Saya coba untuk connect. Nah, ya, sambil menunggu Pak Jason, Bapak Ibu kalau nanti ada yang mau bertanya, boleh silakan. Nah, ini sudah ada nih. Halo, selamat malam Pak Jason. Pak Jason. Sama Michael. Iya. Halo, sama. Apa kabar Pak? Baik Pak. Alhamdulillah Pak. Makasih Pak. Luar biasa ya, Pak. Oke. Keluarga sehat Pak. Keluarga Pak Jason gimana Pak? Sehat? Semua sehat Pak. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Wah, kebetulan. Kita jumpa lagi Pak ya? Iya Pak. Tapi udah kali ini di IG Live-nya Tanya Mentor Pak. Oke. Sip Pak. Sip. Nah ini kita melanjutin Pak. Dari waktu itu kan kita sempat berbincang-bincang tentang usahanya Pak Jason. Kenapa Pak Jason memilih laundry itu sudah ada ya. Di sesi 1, sesi 2 di IGTV-nya Michael Pranajaya _official. Jadi bagi Bapak Ibu yang penasaran bagaimana perbincangan kita sangat luar biasa. Hampir 2 sesi ya kalau nggak salah ya Pak Jason ya? Iya. Sampai 1,5 jam Pak. 1,5 jam. Nanti Anda bisa cek di IGTV-nya saya. Nah, ada alasan beliau kenapa memilih mau usaha di laundry. Dan beliau pun pengalaman kerja berapa tahun waktu itu Pak? Bekerja? Waktu itu 10 tahun ya. Tapi total sih sudah 20 tahun Pak. Total 20 tahun ya. 20 tahun bekerja dan memutuskan untuk mencoba entrepreneur ya, berusaha. Simak kisahnya di IGTV-nya Michael Pranajaya. Nah, dan hari ini kita mau bahas nih sesuai dengan temanya ya, Pak Jason. Temanya adalah bagaimana membangun relationship ya Pak ya? Ya, hubungan dengan mitra sama customer Pak ya? Sama customer. Iya, dengan mitra dan customer. Nih saya tulis dulu ya, dengan mitra atau franchisee ya kalau Bapak ya, dan customer. Oke, di saat di new normal ya Pak ya? New normal, betul. Nah ini, sip. Saya pin dulu Pak, sebentar. Oke. Nah, saya pin. Oke. Membangun relationship. Oke, temanya bagaimana membangun relationship dengan mitra dan customer di new normal. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, Pak Jason, mau nanya dulu nih, Pak Jason. Sebelumnya kan terakhir kali kita IG live ya, betul. Itu ada 130-an ya Pak ya? 138 Pak, waktu itu Pak. 138 tersebar di 100 berapa Pak? Tersebar di 24 kota Pak. 24 kota ya, di seluruh Indonesia. 24 kota di seluruh Indonesia. Nah, kok bisa nambah nih di era new normal kali ini nih? Gimana ceritanya? Setelah saya belajar dari public speaking, dari Pak Michael, kemudian talk show, IG Live. Nah, saya itu ternyata ada 2 prospek yang ikut juga talk show itu Pak, di IG Live kita gitu. Terus mereka juga dengar, ya IG Live. Terus mereka dengar, terus waktu itu ada satu mitra, dia bilang dia tertarik karena
dia coba cek juga dengan komputer yang lain. Yang lain itu nggak eksis di sosial media, Pak. Jadi mereka cek Oh, nggak eksis ya? Instagramnya, ya cek cek juga Facebooknya, terlalu slow respon, Pak. Jadi terus kurang update juga IG-nya gitu. Nah, kemudian dia cek ya, begitu dia cek MSK Laundry, IG kita selalu update, Facebook juga update, terus kita pas kontak juga fast respon gitu, Pak. Jadi dia oke, dia tertarik karena kita fast respon dan kita juga akses di sosial media gitu, Pak, strateginya. Wah. Nah, berkat setelah Berarti di pabrik eksis itu penting ya, Pak ya? Eksis ya? Iya, penting, Pak. Itu penting. Karena biasa setelah saya tanya, Pak, kenapa Bapak tertarik join dengan Mitsuki Laundry? Kemudian Pak Yano bilang, karena saya udah cek yang lain, mereka jarang update status IG-nya, Facebook-nya, kurang gitu aktif gitu, Pak. Sedangkan Mitsuki Laundry aktif, jadi terupdate terus, itu eksis gitu, Pak. Dia lebih trust, ini saya lebih yakin. Apalagi dia waktu itu juga join IG Live bareng saya sama Pak Mike, jadi dia lebih yakin ya, Pak. Jadi lebih yakin ya. Iya, jadi ada dua prospeknya. Pada saat lagi kita work from home atau learn from home ya, Pak Jason, janganlah kita benar-benar mati suri ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi tetap kita mesti eksis, Pak, di sosial media itu, Pak. Tetap belajar sih, iya. Luar biasa, Pak Jason. Ini keren banget, Pak Jason ya. Nah, ya, jadi, bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, mungkin boleh diceritakan, Pak Jason, kira-kira kenapa sih kita memilih bisnis di laundry nih, Pak? Sekilas nih, Pak. Sekilas. Kenapa pilihan untuk bisnis bagus juga untuk di laundry? Boleh tahu, Pak? Kenapa pilih laundry? Karena saya pikir bisnis laundry itu kan bisnis yang jangka panjang ya, Pak ya. Jadi kebutuhan pokok ya. Di mana orang masih pakai baju, dia perlu cuci baju gitu, Pak. Jadi kebutuhan pokok. Saya pikir ini bisnis yang jangka panjang dan juga enaknya ini cash money, Pak. Jadi nggak ada utang piutang, jadi mereka bayar cash gitu. Kita nggak ada sistem utang piutang, Pak. Jadi secara cash flow lebih bagus, bisnis jangka panjang, dan profit margin juga lumayan bagus sih, Pak. Jadi profit margin itu kurang lebih antara 40 sampai 50%, Pak. Jadi lebih bagus dibanding kita deposito ke bank kan paling 45%. 40, iya, 40%, Pak. 40% marginnya gitu, Pak. That's why margin. Terus juga cash money, that's why kenapa mau terjun ini. Dan Pak Tung pernah bilang kalau mau jual bisnis itu perlu yang marginnya minimal 20%, baru kita terjunkan lebih bagus gitu hasilnya gitu. Iya, betul. Kalau yang oke, baru kita terjun ya. Dan untuk selevel kayak Pak Tung Desem aja melirik laundry, berarti kan ada something ya, Pak ya? Ada something ya di bisnis itu ya. Pak Tung Semoringen yang sudah punya bisnis banyak ya, dia punya bisnis banyak. Ada 35 kalau bisnisnya udah banyak. Beliau udah cek semua lah bisnis mana yang bagus kan, dia pun jalankan laundry. Berarti kalau Pak Tung pun jalankan, berarti bisnisnya pasti bagus. Kalau nggak, Pak Tung nggak akan jalankan bisnis laundry, Pak. Itu sih. Betul. Masuk akal juga sih, Pak ya. Masuk akal. Karena ada something, pasti orang nggak ada yang mau ya, Pak ya. Betul. Ya. Baik. Itu alasannya ya, Pak ya. Nah, sekarang kita mau nanya nih, Pak Pak Jason kan sudah ada sekitar 140-an mitra ataupun 140 franchisee ya yang saat ini sudah bergabung. Itu bagaimana cara untuk berbagi waktunya atau memanage time relationship-nya nih, Pak? Kan banyak ya, 140 tuh, Pak. Betul. Semuanya apakah komplain semua atau semuanya pada ngobrol, wah lagi naik, dan lain sebagainya. Gimana cara membangun relationship-nya nih, Pak, kalau boleh berbagi nih? Oh, caranya setelah mitra bergabung dengan Mr. Clean dan setelah training, Pak, setelah training mereka dimasukin ke grup pengusaha laundry, Pak. Jadi di sana kita grup WA, Pak. Grup WA itu terdiri dari sekitar 100 mitra. Jadi kalau misalnya ada problem atau error atau apa, jadi mereka bisa saling sharing ilmu. Jadi ada juga yang seniornya bisa bantu saling yang junior juga gitu. Nah, kita juga open kalau misalnya ada telepon atau WA kita juga siap membantu kalau ada pengen di coach gitu, Pak. Jadi kita lebih fungsi kepada coaching, Pak, coaching gitu. Laundry coach gitu, Pak. Kita bantu untuk mereka bagaimana ya coachingnya gitu. Oke, berarti tetap connect dengan WA grup ya, Pak ya? Iya, ada grup. Terus apalagi, Pak? Gimana cara membangun relationship? Apalagi terutama yang baru bergabung atau bisa juga yang udah lama bergabung jadi mitra, kan itu perlu special treatment ya kadang-kadang ya. Gimana memaintain relationship-nya tuh, Pak?
Relationship-nya biasa sih kita melalui ini sih, chat WA sih Pak, grup. Dan kita juga ada, biasa 3 bulan sekali kita ada kopdar rutin Pak, kopdar. Kita ada kopdar gitu, sebenarnya. Untuk jumpa untuk diskusi mengenai, bahas mengenai problem bisnis laundry kan. Cuma karena Hmm. COVID ini jadi kita nggak bisa ini, nggak bisa kopdar gitu Pak. Jadi paling bisa via Itu Zoom paling ngobrolnya. kopdarnya gimana? Per wilayah atau apa Pak? Kalau yang sebelum kita COVID ya, sebelum kita COVID Ya, ya, apakah yang misalkan Pulau Jawa kumpulnya di mana? Oh kan kebetulan tersebar saya nih tuh di seluruh Indonesia. ada di ini sih, kita kopdar di Jakarta sih Pak. Jadi yang daerah kalau mereka mau sih belum sih. Kalau mereka mau datang mereka tinggal join. Tapi kebanyakan kita baru di Jakarta sih waktu itu kopdarnya Pak. Kopdar tim Oh baru di Jakarta. kopdarnya baru di Jakarta ya, Pak, ya. Jakarta. Oke baik baik. Offline. Tapi dengan adanya online, ini lebih enak kali Pak ya, kopdarnya Pak ya. Bisa lebih via Zoom Pak, betul. Lebih enak juga sih. Via Zoom Karena via ataupun Zoom Google enak. Meet gitu ya. Ya, tempornya juga saya Menghemat biaya juga Pak. betul. Tempornya saya juga baru closing satu mitra itu juga via Zoom karena dia kan saya tanyain mau ketemu nggak, dia bilang nggak perlu. Saya tanya mau ketemu atau mau ketemu via Zoom. Terus mitra bilang oke, saya mau ketemu via Zoom aja. Jadi kita jelasin via Zoom. Oke, itu deal langsung closing Pak. Itu mitra ke 139 itu deal closing dengan Zoom Pak. Zoom Dengan Zoom via aja Zoom. ya, cukup Ya, ya. dengan Zoom aja. Kan menghemat juga ya zaman sekarang ya. Nggak Betul perlu Pak. pakai kita tiket pesawat terbang kalau misalkan beliau ada dari tempat lain gitu ya. Oke, oke. Betul Baik. betul. Nah, sebelum saya mau bertanya-tanya lagi nih, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung ada mentor bisnis yang sangat luar biasa, Pak Jason punya 140 cabang atau 140 mitra franchisee di seluruh Indonesia ya, ada Bisa Pak. 24 ya, 24 tempat. Boleh kalau mau bertanya-tanya di komen ya, di bawah ini diketik. Nanti kita akan bacakan apa saja pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ada Pak Miko Puji juga nih ya. Halo Pak Miko Puji. Ya. Pak Miko, nanti saya balas ya Pak. Bagaimana untuk WA bisnisnya? Oke, tadi buru-buru. Oh, ada Pak Agus nih katanya, Hai Bro Jason. Tuh, dari Halo Pak Pak Agus. Agus. Pak Agus Salim. Ya, teman Ya, Pak dari Agus Digital Salim. Public Speaking. Ya. Betul, betul. Yang sangat luar biasa nih. Baik, silakan ya Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, bertanya dulu aja. Nah, sekarang saya sambil ngobrol-ngobrol santai ya dengan Pak Jason nih, mentor buat kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa di bidang laundry. Nah, Pak, berbicara mengenai tadi ada 140 ya, Iya Pak. 140. Itu bagaimana selain dari WA, terus ada pertemuan atau kopdar via online. Ya. Kalau yang misalkan baru join, ya, kan dia kan Ya. masih bingung-bingung tuh Pak. Ya betul. Ya, cara mantaunya gimana Pak? Apakah cukup via WA doang, ataukah di call, atau Bapak ada buat kayak video gitu biar dia tahu, oh ini loh, gini loh, dan lain sebagainya. Biar Oke Pak. yang baru kan engage gitu ya, relationship-nya ya dengan Yes. Bapak. Kalau untuk yang mitra baru sih biasa kita ada training ke lokasi usahanya Pak. Jadi kita training satu harian sampai mereka bisa. Setelah mereka garansi mereka bisa, karena kan kita langsung praktek Pak. Jadi mereka praktek langsung, tes cuci segala macam. Mereka udah tahu semua prosesnya. Kita ajarin dari cara cuci, packing, semuanya. Setelah itu mereka tahu, baru kita masukin ke grup pengusaha laundry Pak. Jadi kita ada training langsung di lapangan nih Pak, langsung praktek untuk mitra baru. Jadi ada mitra yang nanti ke sana, timnya Bapak ataupun Pak Jason gitu ya, yang ke Ya, sana untuk training bantuin kan, ya, betul. training kan ya. Wah, berapa lama itu Pak biasanya kalau mau di trainingin Pak? Biasa trainingnya tuh sekitar 4 jam Pak, trainingnya. 4 jam langsung 4 jam? tes cuci Pak. Ya 4 jam. 4 jam tes cuci. Jadi garansi saya bisa. Selain itu kita kasih juga modul panduannya Pak. Jadi kalau mereka nggak ingat lagi bisa lihat panduan modulnya, SOP-nya Pak, standar. Fee-nya Operating ada ya Pak ya? procedure-nya, ya SOP-nya ada. Gitu. Nah Pak, mau nanya nih Pak, kalau boleh, ngoprek-ngoprek dikit nih Pak. Dari sekian banyak mitra, pada waktu awal-awal, apa sih kendalanya dari para mitra ini pada saat mereka mencoba untuk berdagang atau istilahnya berjualan gitu ya, untuk membuka usaha dari laundry. Biasanya apa yang kendalanya yang dialami oleh rekan-rekan yang baru join Pak? Biasa kendalanya tuh mostly tuh mitra tuh mereka adalah karyawan Pak. Karyawan sama pensiunan. Jadi kendalanya mereka terlalu lama jadi karyawan, jadi mindset untuk mereka bisnis mereka agak takut Pak. Jadi mereka mau mulai tuh takut gitu, karena belum terbiasa worry dulu.
Karena wajar sih, karena saya juga ngalamin kalau dulu saya jadi karyawan, mau terjun kan kita nggak berani. Setelah ada terjun, baru mereka bisa gitu. Jadi kita jelasin ke mitra bahwa untuk semua yang mitra ini semua nggak ada pengalaman di laundry. Jadi jangan khawatir, kita akan training sampai bisa gitu. Jadi kendalanya mindset mereka masih mindset karyawan. Jadi mereka pikir, wah ini gimana nih nanti kalau rugi. Padahal kalau bisnis kan kita harus jangan pikirkan rugi, tapi pikir kalau bisnis untungnya gimana gitu, cara untuk menjalankannya. Gitu. Itu Betul. kendalanya di situ sih. Untuk merubah mindset dari karyawan ke pengusaha kan kita perlu jelasin dulu sih. Apa aja Pak, Gitu. kalau boleh, menarik Pak. Kan banyak juga di sini yang kita dulunya juga dari karyawan atau mungkin saat ini ya masih bekerja, yang Betul. ada yang salah ya, bekerja sama orang, oke. Tapi suatu saat misalkan pengen mencoba usaha, kira-kira mindsetnya apa aja Pak yang perlu dirubah Pak? Kayak tadi ya, jangan terlalu takut mikirin rugi. Kira-kira apa lagi Ya. Pak? Mindset yang perlu dibongkar ya, istilahnya dibongkar. Yang penting tuh mesti berani terjun dulu Pak, jalankan. Seperti kata Bob Sadino kan, bisnis yang bagus adalah bukan bisnis yang ditanyakan, tapi bisnis yang dijalankan gitu. Jadi bukan ditanyakan terus, tapi bisnis yang dijalankan. Dengan jalan kita baru tahu, oh ternyata begitu. Tapi kalau misalnya mereka masih karyawan, mereka pikir sampai detailnya gimana sih, harus perfeksionis kan kalian nggak bisa. Itu kan pakai otak kiri ya. Kalau bisnis kita juga perlu otak kanan. Ibarat kalau kita belajar naik mobil, kita nggak perlu tahu ini partnya apa sih, ini apa sih. Semua part mobil kita mesti tahu, kita berjalan kan telat kan. Jadi kita sambil jalan kita pelajarin, oh ini busi, ini iya, ini setirnya ini isinya apa sih jeroannya itu, mesinnya kita baru tahu. Jadi kita nggak perlu tahu semua sampai detail, baru kita mesti jalan. Jadi banyak karyawan tuh mereka fokus tahu detail dulu, detail semua baru mereka mau bisnis nggak terjun, mereka takut terlalu worry Pak. Jadi sambil jalan aja sambil kita belajar sih sebenarnya itu otak kanan yang kita jalankan gitu. Jangan terlalu pakai otak kiri gitu, Pak. Otak kiri ya boleh dikit, tapi lebih banyak Tapi otak jangan, kanan iya, gitu ya. Oke. Berani langsung terjun. Berani mencoba. Betul. Apalagi Pak? Siapa tahu nih. Oh, udah ada pertanyaan, nggak apa-apa. Sambil ini ya, nanti saya akan bacakan. Yang penting ya. Apalagi Pak? Mindset. Penting sih. Yang penting berani untuk terjun ya. Karena kalau selama dia worry terus kan terus penting juga pikir positif ya. Jadi pada saat terjun ke bisnis, dia pikir, saya kalau mau untung gimana ya? Gitu. Jadi jangan pikir, wah kalau rugi gimana ya? Gitu. Jadi sebelum dia terjun, dia harus pikir yang positif dulu. Jangan dipikir negatif gitu. Karena kan biasa namanya kan narik. Kalau kita pikir gagal, kita gagal kan. Kan pikiran kita ada ini apa, magnet ya, law attraction kan. Kayak buku di Secret kan. Kalau kita pikir, gagal ya, kita gagal. Kalau kita pikir sukses, dia akan narik kesuksesan gitu. Itu sih yang penting, mindset juga sih. Mindset pola pikirnya itu penting sih. Mindset yang masih positif. Tiga itu ya Pak ya, Pak Jason ya tadi. Betul, ya. Mindset yang harus kita coba rubah. Benar juga kata Pak Jason, memang kalau dalam bukunya Robert T. Kiyosaki kan ada kuadran ya Pak ya, ada 4 ya. Kuadran, betul. Kuadran employ, kuadran bisnis. Yang satu di kiri, satu di kanan, kan itu berbeda ya. Sehingga membutuhkan ya pencocokan atau adaptasi juga. Antara lain tadi udah dibagikan sama Pak Jason, salah satunya ada mindsetnya harus kita rubah, jangan mikirinnya takut-takut mulu ya Pak ya. Benar. Jadi masih berani terjun Pak. Yang kedua, berani mencoba. Betul. Karena kalau kita biasanya orang coba, udah banyak mikir, nggak berani nyoba ya Pak ya. Sehingga ya itu nggak jadi. Benar juga tadi ya. Kalau mau nyetir motor atau nyetir mobil gitu ya, itu ya kita boleh tahu yang penting gas mana, rem mana, sama penting ya simpel aja istilahnya. Kopling, rem, dulu lah caranya itu. Dipikirkan iya, tapi yang penting-penting aja. Kita nggak perlu tahu ukuran busi berapa senti, terus buat airnya berapa, kita nggak perlu. Saringan filter, iya. Saringan filter juga, iya betul. Itu sambil berjalan. Sambil kita belajar Pak. Yang sharingkan Pak Jason apa tadi Pak? Tetap positif Pak ya? Positif ya. Menjaga pikiran positif ya. Wah keren banget. Nah ini nih. Ini langsung nih dari mentor pebisnis handal nih dari Pak Jason. Wah, keren. Baik, nanti kalau ada yang mau nanya Bapak Ibu, silakan ya bertanya ya. Saya udah mau nanya lagi sebenarnya ke Pak Jason, tapi saya mau ini dulu ya, menyapa juga sebelum Bu Yofi. Ada Bu Sarah, Maisara, selamat malam Bu Sarah. Ada Pak John, halo Pak John Alan, ya welcome. Ada Bu Natalia Halid. Ya, kata Pak John keren, Pak Mike, Pak Jason semangat, jangan kasih kendor. Wah, ya nih Pak Jason memang lagi semangat banget. Thank you, Bu Ivi, join. Ada Pak Julius Wijaya, ada ya, itu mitra kami Pak Julius Wijaya. Oh, mitra ya? Iya, dia Jambi. Terima kasih. Wah, ini ada mitranya. Nanti boleh mitranya bertanya juga ya sama Pak Jason.
kalau mau tanya. Baik, tadi Pak Jason ada pertanyaan dari Bu Yofi. Kalau syarat jadi mitra apa ya Pak? Syaratnya apa Pak? Sehat jasmani, rohani, Caranya atau 17 tahun ke sebagai mitra, atas? yaitu memiliki tempat Pak. Jadi tempat bisa dia punya sendiri atau dia sewa. Lokasi Pak, lokasi. Lokasi itu minimal Punya 3 kali lokasi lipat lah. ya? Oke. Lokasi bisa punya sendiri atau bisa sewa, itu punya lokasi. Hmm. Ya, suka untuk jalankan bisnis laundry, suka tertarik passion dengan bidang laundry Pak, itu penting sih. Yang penting dua itu, punya lokasi sama passion di bidang laundry. Cukup dua aja itu Pak ya? Lokasi sama passion ya Pak ya? Penting gitu. Oh Bapak Ibu. Tapi kan modal ya. Itu. Ya, Sama modal. mesti ada modal. Betul, Gitu. modal. Jadi ada lokasi, Anda punya tempat. Ya, zaman sekarang kan gampang Pak ya, semua lagi work from home. Ya di rumah atau di ruko ya ada sewa ya bisa. Kalau nggak sewa ya Anda memiliki sendiri boleh. Terus punya passion. Nah ini nih Pak, passion. Pasti di kita pengen ya punya usaha sendiri dan lain sebagainya. Dan jangan lupa digelutin ya Pak ya. Maksudnya gitu. Betul. Kali Pak ya, passion ya. Ditekunin Pak ya, ditekunin ya. Ditekuni ya. Tekunin. Dan yang ketiga ada modal ya. Tadi ya. Modal. Betul Pak. Oke. Nah, sebelum saya nanya nih ada yang nanya juga ya, udah lumayan ya dari Bu Natalia. Baik, saya mau nanya juga nih Pak, berbicara tadi ya, modal. Kira-kira modalnya berapa nih Pak? Namanya franchise kan ratusan juta nih Pak. Kalau boleh tahu berapa? 1 M kah? Bisnis laundry sih lebih terjangkau Pak, karena kita sih mulai dari 36 sampai 67 Pak. Tujuan kita supaya modalnya terjangkau, supaya bisa lebih banyak orang jadi kesempatan jadi pengusaha gitu Pak. Jadi kita nggak terlalu tinggi sekali, jadi kita di medium lah itu kelasnya gitu. Supaya lebih banyak orang bisa jadi pengusaha. 36 juta aja Pak ya, mulai dari 36 sampai 67. Sampai 67. Betul. Bedanya apa tuh Pak? Ya, beda lebih ke mesin sih Pak. Beda ke mesin. Kalau 67 itu kan paket gold, mesinnya 2 set. Kalau yang 36 1 set Pak. Mesin cuci, mesin pengering gitu. Jadi detailnya bisa lihat di websitenya skillonly.com ya. 1 mesin cuci, 1 pengering ya Pak ya. Betul. Kalau yang 36. Kalau yang paketnya yang lengkap 67. Yang lengkap, yang gold, 2 mesin cuci, 2 mesin pengering, plus pelatihan dry clean, pelatihan laundry sepatu, sama tas Pak, gitu Pak. Oh ada juga ya Pak ya, ada laundry sepatu sama ada tas-tas. Betul, jadi kita selalu memberikan nilai tambah ke mitra kita. Jadi selain laundry baju, mereka juga dapat laundry untuk satuan, bisa back cover, juga bisa untuk dry clean, juga bisa laundry sepatu gitu. Kita kasih nilai tambah gitu. Nilai tambahnya ya itu ya Pak. Nilai tambah. Kira-kira Pak profit marginnya sama juga kah 40%-an untuk tas ataupun untuk sepatu? Kalau untuk sepatu lebih besar Pak, itu bisa sampai 100% Pak, lebih besar profit marginnya. Kalau sepatu besar sekali. Sampai lebih dari 100 ya. Pak. Betul, makanya jadi ya kalau sepatu mereka bisa buka di mall, sewa di mall karena profitnya besar, profit marginnya, makanya bisa sewa di mall Pak. Kalau sepatu sama tas. Sepatu sama tas, wah tuh keren tuh Bapak Ibu ya. Kalau mau profitnya bisa di atas 100% ya, dapat tambahan tadi ya, bisa selain cuci laundry, bisa sepatu sama tas. Oke, baik. Ya. Baik, tadi udah terjawab belum ya? Oh, Bu Yofi katanya oke, thank you infonya. Baik, sudah ya terjawab ya. Bu Yofi, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya ya, komen di sini ya Bapak Ibu. Ada Bu Mona, welcome Bu Mona. Apa kabar? Ini dari Bu Natalia ya, Pak Jason, saya bacakan dulu. Oke. Lokasi kalau di rumah gimana Pak? Bisa nggak? Tapi di dekat-dekat rumah juga ada beberapa tempat laundry. Oh, maksudnya ada kompetitor juga nih Pak. Jadi di mitra kita ada beberapa yang buka di rumah sih Pak. Di garasi rumahnya sudah ada berapa sih. Dan lumayan ramai, satu hari bisa 50 kilo lebih. Dengan rahasianya mereka sebar brosur Pak. Sebar brosur sama antar jemput pakai motor. Karena kan kalau di rumah kan agak ke dalam Pak. Jadi perlu antar jemput pakai motor sih. Servisnya, di servis pakai motor antar jemput. Bisa, di rumah bisa. Jawabannya bisa. Rumah bisa ya. Nah ini cocok nih Bu Natalia. Kalau mau buka di rumah, lebih hemat lagi. Nggak usah sewa tempat ya Pak ya. Nggak usah sewa ruko. Pakai dari terus kalau di dekat rumah ada beberapa laundry, itu nggak masalah Pak. Karena kan kita kan kebutuhan pokok. Jadi mereka pasti perlu, marketnya masih luas sih. Jadi walaupun ada beberapa laundry itu wajar Pak. Ada 3-4 laundry sih oke. Gitu. Jadi namanya kompetisi pasti ada. Tapi
Laundry itu kan kebutuhan pokok, jadi perlu banyak laundry sih. Jadi itu wajar sih, Bang. Artinya di Jadi sana kayak marketnya misalkan, luas, jadi laundry gitu, Bang. hmm, baik-baik. Jadi marketnya luas gitu, Berarti Bang. ibaratnya penjual makanan gitu Pak ya. Nggak masalah Betul, mau ada satu atau dua yang jual, toh semua orang kan butuh beli makan gitu Pak ya. betul. Yang penting kita Pak, kalau memberikan mau ya nanya tambah Pak, beda. hmm, berapa sih kebutuhan untuk orang Indonesia atau kesempatan untuk bisnis laundry ini Pak? Peluangnya, kuenya gitu loh Pak. Peluangnya ya. Kalau di Hmm, peluang untuk buka gerai laundry sih sebenarnya Indonesia membutuhkan 78.000 gerai laundry, Pak. 78.000 gerai laundry. 75.000 gerai 7, laundry. ya 78.000, Pak. 78.000, 78, ya 78 78. gerai laundry. Ya. Dan saat ini untuk gerai laundry kiloan itu baru 25.000, Pak. Jadi masih peluangnya sangat besar sekali sih. Baru 25.000 gerai laundry yang Oke. ada sih. Untuk Kebutuhannya yang 78, tapi jumlah usaha laundry baru 25 ya Pak ya tadi ya? untuk kiloan, yang koin sekitar 3.000. Jadi masih luas sekali peluangnya. Masih luas. Istilahnya ini Betul. kebutuhannya ini segini ya. Kuenya Yang masih luas. nyuplainya baru segini ya Pak ya? Hmm, oke, 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 oke. Menarik, Jadi menarik, jangan menarik khawatir, Pak ya. oh sudah banyak orang buka, jangan khawatir karena masih luas kebutuhannya. Ya, ya, ya. Oke. Bu Natalia gimana? Sudah terjawabkah dari Coach Jason ya? Dari Coach Pak Jason nih, di rumah bisa lokasinya. Ya, Walaupun ada dan kompetitor ada nggak beberapa masalah. laundry yang lain nggak masalah karena kita ada niat tambah. Kita selain itu ada dry clean, kita ada juga laundry sepatu. Jadi beda beda market lagi, Pak. Mereka kan laundry doang, laundry kiloan. Mereka nggak Ya, ada dry clean, nggak ada sepatu, nggak ada tas gitu, Pak. siap, siap. Ada nilai tambahnya gitu ya Pak ya Nggak dibandingkan tambah, betul. kompetitor Pak ya. Produknya berbanyak lagi produknya. Siap. Oke, thank you infonya ya. Oh, udah tadi ya. Pak John Alan aja. Ini juga ada Bu Pak Bella John Alan ya. ya. Pak John Alan juga ya. Kemarin mau nanya. Nah, sekarang mau nanya lagi. Pak Jason, saya mau menjalankan laundry internal khusus untuk hotelnya Pak John. Tidak dibuka untuk umum. Apakah bisa saya invest mesin dan dibantu shopnya dan dibantu SOP dari Pak Jason saja. Jadi invest mesin dan dibantu SOP saja. Ya, ada Mengingat Pak John. Oke. tidak dibuka untuk umum, jadi nggak perlu pakai merek, Pak. Katanya. Oke, ini Pak John. Thank you, Pak. Pak John ini teman dari kelas di kita public speaking. Terima kasih. Ya, Pak John ini dia punya hotel High Hotelo ya. Jadi kalau misalnya ya, Pak John emang hotelnya perlu untuk buka laundry hanya untuk internalnya, nanti kita kasih harga spesial, Pak. Bisa hanya event mesin, nanti kita trainingkan SOP-nya, itu harga spesial diskon untuk Pak John. Wah, Ya. spesial tuh Pak John ya, khusus buat Pak John, kata Pak Jason ya. Ya, bisa Pak, Oke, itu bisa. siap. Ya kapasitasnya kata Pak John itu 200 kilo per minggu, Pak. 200 kilo ya, ya, itu bisa. Dan Pak John kan mau lagi expand untuk hotelnya kan lagi nambah kamar High ya. Hotelo. Makanya biar itunya lebih hemat juga ya, biaya nyuci dibandingkan dia keluar, ketahuan dia internal gitu, Pak. Lebih profitnya lebih tinggi dibanding dia keluar. Gitu. Ini Bu Natalia nanya lagi Pak Jason. Ya. Sudah termasuk ongkos kirim ke lokasi ya Pak? Kalau untuk wilayah Jember Pak? Oh di Jember. Gimana tuh Pak? Jember Tadi kan ya? ada yang 36 sampai 67 ya? Betul. Jadi lokasi untuk di Jakarta Jawa kita masih kasih free Pak. Sebenarnya ada ongkos kirim, cuman karena untuk live yang Bapak live di sini, khusus yang IG live bersama Pak Michael sini kita kasih free ongkir ke Jember, free ongkir Pak. Kita tangguh Pak. Karena sudah join terima kasih Wah. Khusus Ajian saya mentor Pak Michael ya, kita kasih free Bu. Nanti kontak aja, nanti DM ke grup tim kita, nanti kita kasih free. Keren. Tuh, free Bu Natalia ya, free ongkir khusus yang Iya, free ongkir. ikut di Tanya Mentor kali ini ya. Dan juga Bu Natalia tadi nanya, untuk listriknya paket yang 36 jutaan berapa watt nih katanya. Ini kita untuk tanya listrik langsung itu ya. 2200 watt Pak. 2200 watt cukup. 2200 watt. 2200 watt. 200, ya. Karena mesin cuci kan perlu 250, kalau mesin pengering 350 watt. Jadi 2200 cukup Pak. 2200 watt cukup. 600 watt ya. Betul. Perlu yang lain kan untuk kipas angin, yang lain lampu. Jadi 2200 sudah cukup Pak. Wah, boleh tuh. Ini di rumahan ya. Rumahan cukup Bisa, lah ya, bisa. 2200. Cukup Pak, cukup. Bisa. Oke, baik. Silakan nanti Bu Natali
Sepertinya tertarik ya. Nanti kontak aja langsung ininya, ke mentornya ya, Pak Jason atau timnya ya. Nih Pak John pakai Hai Hotelo di Ya, ah, Pak John. nama hotelnya ya, nama hotelnya yang di Oyo ya, Anda bisa Ya. searching kalau mau nginep di Mangga 2 ya, Mangga 2 Pak John itu. Dia nanya, Pak Jason, kira-kira saya perlu invest berapa mesin Pak Jason? Kalau tadi kan seminggu berapa? 200 kilo ya? 200 kilo seminggu, Pak ya. Hmm. Untuk awal sih bisa satu set, Pak. Satu set itu bisa 50 kilo per hari. Untuk Pak John ya. Jadi satu set itu mesti 50 kilo per hari. Jadi kalau misalnya 50 kilo per hari, 5 hari kan 250 kilo. Cukup sih sebenarnya. Kalau Oh, untuk satu set dulu cukup sih. Kalau mau satu untuk set awal aja ya. ya. Ya, jadi Ya, kalau misalnya ya. di atas Satu set itu berarti satu mesin laundry, satu ini pengering ya satu Pak ya? mesin Satu pengering. set ya? Hmm. Itu sehari bisa 50 kilo kapasitasnya. Hmm. Ya, siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Wah, hemat tuh ya. Oke. Kata Bu Natalia, 2.200 sudah cukup ya, Pak. Cukup, Oke, cukup Pak. makasih, Dari Pak. batas. Saya DM nanti ya. Wah, keren. Silakan Ya, tanya-tanya nih thank langsung you sama Pak. mentornya, Ya. Pak Jason ya. Nanti benar kali Siap, bisa DM siap. ke tim kita ya. Nanti DM aja, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, mumpung ada mentor kita nih hari ini, Pak Jason, yang punya 140 franchisee atau mitra ya Oh, di seluruh Indonesia. Bu Mona nanya, Pak Jason, untuk lokasi Duren Sawit, apakah sudah ada yang franchisee atau sudah ada yang franchise atau mitra di daerah Duren Sawit, Pak? Duren Sawit itu belum Pak, belum ada, masih peluang Pak. Jadi belum ada yang di Duren Sawit sih, belum ada. Nah, tuh, Masih ada Bu peluang. Mona Nanti di Ibu mau tertarik bisa kosong. kontak aja. Masih peluang. Kesempatan, peluang bisnis ya, Pak ya. Betul, Oke. Oh nih, Pak John nanya lagi nih. Pak Bentar. John ya. Untuk tenaga kerjanya, kalau tadi kan satu set cukup ya. Untuk tenaga kerja butuh berapa orang Pak Jason? Apa bisa dirangkap dari tenaga housekeeping? Oh, dari hotelnya gitu ya. Oh, kalau Apa Bapak, bisa dirangkap nggak dari... sebenarnya untuk awal sih start 2 orang tenaga kerja cukup Pak. Tapi kalau misalnya Pak John sudah ada tenaga housekeeping ya bisa dipakai untuk ini sih, untuk merangkap laundry gitu Pak. Jadi bisa sekalian merangkap jabatan sih. Kalau sudah ada tenaganya, tapi kalau belum ada Bisa ya, tenaganya itu tinggal. dua orang sih minimal ya. 2 orang pegawai sudah Oh, cukup. berarti nggak perlu kos lagi ya, Pak John ini bisa dirangkap dari tenaga housekeeping untuk ini laundry ya. Cukup 2 orang Ya. saja. Wah, Jadi, siap, siap, jadi saya siap. mau share sedikit Pak. Untuk Mistake Laundry kita sudah go online sebenarnya udah dari 2011 sebenarnya Pak. Waktu itu kita belajar internet marketing dengan Pak Robinson tuh bagaimana untuk bikin website gitu. Jadi kita udah mulai bikin website dari 2011 sih. Udah mulai bikin, kemudian bikin Instagram sama Facebook gitu Pak. Itu sharingnya dan kita juga selalu update kita punya nilai tambah produknya, kita tambah terus gitu, belajar terus. Gitu. Terus upgrade ya Pak ya. Baik, Betul. baik. Terima kasih, terima kasih. Oh, ini kata Pak John. Kita ketemu hari Rabu ya, Pak John, di lokasi bersama Pak Mike untuk syuting konten YouTube. Oh iya, iya. Oh, Boleh, siap, nanti siap. pas kita mau syuting konten Nanti buat syuting. YouTube ya di hotelnya Pak John, ya silakan Oke, ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih Pak John sudah diundang ya. Ya, siap, siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Nah, kita kembali, nanti kalau yang mau nanya, Bapak Ibu silakan komen ya. Boleh, silakan. Kita kembali mau nanya ke mentor kita nih, ke Pak Jason, terkait sama temanya, membangun relationship dengan mitra dan customer di new normal. Kalau tadi kan, bagaimana membangun relationship dengan mitra yang baru ya, terutama ya, Pak Jason ya. Sedangkan kalau dengan customer gimana, Pak? Membangun relationship dengan customer, baik itu customer baru ataupun customer yang lama nih, di new normal kali ini. Karena kan sedikit berbeda ya treatmentnya. Ya, beda sih. Jadi kalau untuk customer itu, kita cara operasionalnya kita pakai masker sama sarung tangan sih Pak. Jadi dan kita sediakan hand sanitizer untuk customer yang mau datang, mereka bisa cuci tangan pakai hand sanitizer. Jadi supaya mereka merasa aman gitu. Dan staff kita pakai masker gitu Pak. Pakai masker gitu. Ya. Dan jadi ya, yang layanin juga pakai masker ya, sarung tangan ya bersih ya. Oke. Terus meyakinkan yang customer baru itu gimana Pak caranya tuh Pak? Kan perlu waktu ya. Kalau yang udah lama kan gampang. Kita tinggal WhatsApp, kita tinggal kirimkan Pak, kita pakai masker kok Pak, aman ya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang baru gimana Pak? Kalau yang baru biasanya kita ini Pak, kita untuk awal sih biasanya kita promosi di Instagram sama kita promosi melalui brosur Pak, bahwa
untuk start awal kita berikan diskon 50% selama 2 minggu. Jadi supaya mereka mau datang untuk coba dulu promosikan diskon. Ya, dan 50%, Pak. persen untuk 2 minggu pertama, Pak. 2 minggu pertama lagi. Ya, supaya baru mereka mau coba, cuci dulu, oh wangi, cepat, bersih, terus supaya mereka mau balik lagi. Jadi kita memberikan mereka tes nilai tambah produk kita apa ya, jasa kita. Karena kan jasa kita mesti lebih cepat, lebih wangi, lebih rapi gitu. Kita tunjukkan ke pelanggan kita gitu. Pelanggan Gitu ya. sih. Oke, baik-baik. Itu strategi untuk ininya, Pak ya. Berarti Bapak Ibu, Anda juga perlu untuk biar orang tes usaha Anda, produk Anda kasih diskon, baik itu Tuh, kasih diskon. 50%, ya, atau di beberapa tempat juga ada yang free trial gitu, Pak ya. Betul. Sampel gitu ya. Di Sampel sampel dan lain sebagainya. mereka coba dulu, mirip kayak restoran The Cost, tiap Selasa makan gratis kan mereka, gitu. Untuk baru buka cabang Hmm. baru kan, terus supaya mereka coba dulu gitu. Ibarat jadi semacam iklan promosi lah, dia iklan untuk free itu, dia iklan. Pak, mau nanya nih Pak, sambil menunggu Ya, yang nanya ya. Silakan kalau yang mau nanya ya. Saya mau nanya, pernah nggak nih Pak, ya boleh kalau boleh share gitu Pak ya, ya. kendala dengan customer di saat new normal kali ini nih Pak. Pernah nggak ada kendala apa, entah itu dia kehilangan lah, bajunya luntur lah, ataupun apa, dan lain sebagainya. Oh, kalau the new normal ini biasanya kan kalau biasanya untuk yang biasa kita setiap pakai masuk kita dihitung Pak per piece 1, 2, 3 sampai 25 misalnya contohnya kan. Tapi di new Hmm. normal ini kita protokolnya kita nggak dihitung, jadi langsung ditimbang, langsung dicuci Pak, Hmm. supaya lebih aman gitu, semua safe gitu sih. Jadi kendalanya mereka kalau nggak ngerti loh kok kenapa nggak dihitung gitu. Ya, iya, iya. Ya kita Biasa kan kita ya, hitung ya, itu kan kemeja ada satu. berapa nih, ada 3, ada 2 gitu ya. Betul. Jadi untuk new normal protokolnya kita nggak dihitung, kita langsung ditimbang. Setelah selesai cuci, packing, selesai baru dihitung. Pas mau sebelum packing kita baru hitung jumlahnya Pak. Gitu. Karena kan lebih aman setelah kita masuk mesin cuci ke pengering kan panasnya 80 derajat itu udah aman. Semua virus sudah amblas semua. Jadi lebih aman gitu Pak. Berapa derajat Pak, kalau boleh tahu Pak? Mesin dry itu Di 80 dalam derajat Pak. 80 derajat untuk 80. pengeringnya. Iya. Jadi Kalau sangat corona panas jadi mati di semua berapa derajat Pak? itu harusnya kalau udah 80 derajat mereka udah mati sih Pak. 50 derajat udah mati kan terlalu panas kan. Jadi mereka nggak kuat. Kalau ya terlalu panas jadi virus bakteri juga mati 80 derajat itu Pak. Makanya ada sistem pemanasan makanan pakai Eritot 200 derajat untuk sterilkan produk itu Pak. Kalau susu kan 80 derajat untuk pasteurisasi. Ya. Ya ini kurang lebih mirip sama susu tuh untuk sterilkan produknya itu. Ya susu ya. Oke. Berarti aman ya Pak ya? Aman Pak, Aman, aman. aman. Kali ini ya. Baik. Ada diskon, terus juga beda caranya di new normal kali ini, nggak dihitung satu-satu, tapi dicuci dulu, setelah udah bersih, baru dihitung ya. Betul, Oke. betul. Berarti so far nggak ada kendala dong Pak ya? So far gak Customer kendala ya. baru ya? Cuma beda aja ya, kaget ya dia ya. Bisa Terbiasa dihitung aja. ini kali ini nggak. Cuma beda SOP aja ya, dibalik doang ya. Betul. Kalau yang customer lama Pak, ada kendala nggak Pak di new normal kali ini? Yang lama. Customer lama biasa kita broadcast melalui ini Pak, WhatsApp kan. Jadi kita jelasin ke mereka untuk new normal peraturannya tidak dihitung tapi langsung ditimbang. Jadi mereka biasanya ngerti sih kalau customer lama karena kita langsung broadcast ya. Broadcast ke mereka via WhatsApp gitu Pak. Kita broadcast. Ya WhatsApp. Ya. Jadi infokan ya Pak ya, untuk customer lama ya. Baik. Oh, kata Pak John, timbang kering masuknya ya Pak ya, timbang kering. Ya, timbang kering betul, timbang kering. Timbang kering. Belum dicuci, timbang kering betul. Ditimbang dulu, setelah itu udah dicuci, nanti baru ini nih Pak ya. Baru dihitung jumlahnya. Oke. Nah, sambil menunggu yang bertanya boleh silakan nanya ke mentor kita ya. Atau kalau Anda punya usaha, boleh juga konsultasi ke Pak Jason gitu ya. Boleh juga walaupun Pak Jason di laundry, boleh. bukan berarti nggak boleh bertanya. Misalkan Anda punya usaha atau punya bisnis di bidang apa gitu ya, makanan atau apa. Kalau beberapa strateginya bisa diterapkan kan, kenapa enggak ya Pak Jason ya? Ya, welcome, Tadi kan kasih diskon, kasih free trial, nah itu kan bisa semua bisnis ya. Ya, kasih nilai tambah. Kenapa pelanggan mesti beli dari kita? Kita mesti ada nilai tambahnya, gitu Pak. Oke. Nah, silakan ya. Nah, Anda boleh bertanya ke Pak Jason. Nah, Pak Jason,
Ya, sambil ini kita ngobrol santai. Kalau misalkan Pak Jason kan ada 140, ya Pak bikin Michael. bisnisnya Pak Jason itu kan kalau masih kita yang pantau 140-nya terus dan lain sebagainya kan pusing juga ya. Gimana Ya, Pak Jason bisa membuat bisnisnya Pak Jason itu walaupun udah banyak 140 tersebar di 24 kota di Indonesia, seluruh Indonesia. Tapi Pak Jason masih bisa live nih. Ibaratnya masih punya waktu untuk live. Berarti kan bisnisnya udah lumayan Pak, hampir autopilot ya Pak ya? Atau ya, pilot kan? kita kan ada tim-tim yang untuk di delegasi Pak, dan kita bisa komunikasi dari WA sih udah bisa, dari grup kan gitu. Dan kita ada tim yang untuk handle sih Pak. Gitu. Nah waktu ini kita memang perlu untuk Agilab, mesti sengaja Agilab supaya bisa lebih akses di media sosial, kita perlu Agilab juga. Buat eksis ya. Kira-kira apa aja Pak tips-tipsnya tadi? Selain apa? Ada tim Tipsnya ya, itu perlu tim. ya, Terus apa? Biar biar kita teman-teman perlu juga kan punya bisnis yang lebih ini ya, lebih penting bagus. di zaman era pandemi ini kita perlu go online sih, Pak, go digital lah online karena kita bisnis kita perlu online ya, go digital. Online. Jadi kalau masih offline kita perlu bikin platform yang digital juga online gitu, perlu online gitu. Ya. Kemudian kita juga perlu untuk nilai tambah produk kita bedakan dengan lain sih, gitu nilai tambahnya. Itu sih yang penting sih. Oke. Baik. Online, pastikan sistem Anda online, baik itu di website ya Pak ya, dan lain sebagainya. Terus ada nilai tambahnya, Ya benefit. tambah, Terus ada tim kunci berarti Pak ya, ya, tim ya. kunci untuk menghandle 140 cabang ya Pak ya, atau Sama kita juga perlu 140 akses mitra. sosial media, kita akses di sosial media, kita rajin update Instagram, Yes, Facebook, yes. kita akses. Penting ya ternyata ya, eksis di media sosial ya Pak ya. Betul. Cuman karena ini kan Baik, baik. selama ini kan ada YouTube, jadi kita makanya kenapa mau belajar digital marketing dari Pak Michael, karena belum ada YouTube, jadi kita mau belajar untuk akses lagi di YouTube. Selama ini belum, Pak, jadi baru mau bikin YouTube itu. Siap, siap. Terima kasih. Pak Jason, kalau berkenan besok mampir jam 2 ya. Jam 2 bareng-bareng sama Ada yang lain. Kita mau bahas lebih deep Ajilah. lagi. YouTube, Oh, YouTube, YouTube. Kalau oh YouTube. sempat, kalau Oke, sempat. oke. Kalau YouTube, YouTube. YouTube. Baik. Ini ada yang mau nanya nih, mana ya tadi ya? Bentar, ketinggalan di atas. Bentar ya Pak Jason ya. Nah, oh, Bu Natali. Pak, mau tanya, kalau selain laundry, untuk new normal ini buka usaha apa lagi ya Pak ya? Yang cocok untuk new normal katanya. Boleh nih, kita Kalau tanya sama mentor kita ya Pak Jason. yang cocok sih kalau untuk bidang jasa, jasa edukasi online, jasa ekspedisi ekspres, sama laundry. Selain laundry ya bisa ekspedisi. Ekspedisi karena kan mereka butuh kirim barang itu akan, ya ini sekarang benar-benar lagi booming Pak. Jadi ekspedisi juga bagus Pak. Ekspedisi. Jasa edukasi, jasa ekspedisi, laundry untuk jasa. Kalau produk ya produk Selain jasa itu berhubungan ya, dengan 3 itu itu. jasa. Kalau untuk produk lebih berhubungan dengan kesehatan. Jadi kesehatan, sembako, bahan baku itu food ya, food Kesehatan, ya. sembako. Ya, jadi yang berhubungan dengan food, sembako, snack, food, terus yang kesehatan, herbal, madu, masker, ya biasa hand sanitizer gitu. Itu sih kurang lebih yang produk, sama yang satu lagi untuk yang fun Pak, games. Alat-alat Fun. Game. ya, board game gitu. Tiga Ya, sih ya, itu yang ya. game, alat-alat fitness, 3 ini ya. itu fun ya, Oh games. iya, kita sering di rumah Ya. Pak, sampai lupa ya. Nah, di rumah kita perlu hiburan. Bahkan sekarang TV pun juga laku Pak, karena orang perlu beli rumah untuk nonton TV di rumah. Ya kan? Iya, TV. iya. Board game ya, board game. Tadinya TV kayaknya udah mau jatuh Pak ya. Tapi Iya. karena orang di rumah Di lumayan rumah orang naik perlu lagi. hiburan di rumah gitu. Jadi itu sih produk yang bisa Oke. dijual di masa pandemi. Nah, itu Bu Natali. Ya, jadi ada 3 kalau di jasa. Tadi ada Edukasi edukasi, online, terus ada jasa ekspedisi, pengiriman ekspres ya. ekspedisi, kirim barang, ekspres ya. Terus laundry kalau jasa. Kalau yang barang juga ada 3 ya tadi ya Pak ya. Ada 3, food, ya. Kesehatan, Kesehatan, ya. baik Kesehatan, itu dia ya itu ya vitamin apa ya. dan lain sebagainya ya. Herbal, Terus madu, food ya. masker, food, ya makanan, sembako, snack itu mereka juga perlu frozen food, Frozen food, frozen food. Yang ketiga, yang fun Pak, yang games. Ya, games, game. fun.
hiburan di rumah gitu Pak. hiburan ataupun olahraga lah ya. Atau kalau Olahraga, mungkin ya. yang ibu-ibu kan sukanya yoga. Sekarang kan nggak bisa keluar gitu ya, Pak Betul, Jason ya. jadi alat yoga, yoga mat ya, atau mungkin ya itu Pak, yang bisa dijalankan selama ini, Hmm, selama hmm, masa hmm. pandemi. Selama masa pandemik ini ya, new normal ini ya. Baik, terima kasih Pak Jason. Itu Bu Natalia, Oke, thank jawabannya you, udah Bu Natalia. oke katanya. Terima kasih. Nah, ada dari dapur Mama Nonik ya. Welcome, selamat datang ya ditanya Betul, Mama. mentor. Welcome. Ada Pak Kinfri juga, selamat malam ya. Ya, Bersama dengan saya ya, Michael Pak Pranajaya Kevin dan kembali hari kita ini ya, speaking. mentor kita Pak Jason. Kita belajar sama-sama. Oke, wah nggak berasa udah tinggal 5 menit Pak Jason ya, 5 sampai 10 menit. Nggak berasa Pak ya? Uh, Rasa baru iya, mulai nih. luar biasa ya. Baik-baik. Sambil ini cepet banget kalau mau Pak Jason nggak berasa, tahu-tahu nanti harus 2 sesi nih. Sama-sama Pak. Tapi semoga enggak lah ya. Ini ya kita coba kalau ada yang mau nanya nanti bisa langsung DM dengan Langsung DM beliau aja, ya. bisa. Atau kalau yang Oke. tertarik nanya-nanya bisnis, laundry dan lain sebagainya ke Pak Jason ya. Oh iya, Pak Jason, kalau yang buat Ya, Pak. nanya-nanya itu ke mana Instagramnya ya? Ke Pak Ke Jason Robert atau Instagram bisa kemana? Pak. Dua-dua bisa. Mau Instagram ke Jason Robert 89 atau ke Mystery Laundry juga bisa. Bisa, Mr. sama Clean aja Pak. Laundry. Oke, mungkin Ya. boleh tolong diketik Pak kalau ada yang mau nanya-nanya tadi ya, kayak Bu Ya, Natali, baik. kayak mana Mr. Clean gitu ya. Mystery Laundry atau langsung ke Nanti saya bisa. timnya tolong ke Mr. Clean dan lain sebagainya. Oke, ya. Kata Pak Kinfri, sukses selalu ya Pak Jason. Terima kasih Pak Kevin. Ini Pak sudah ketik tip saya Instagram Oh @Mr. udah K ya Laundry. timnya ya. Oke. Kalau Ini ya, nih, Mr. Clean Laundry kalau yang mau nanya-nanya ya dan lain sebagainya. Nah, Pak Jason, ya, sambil Pak Michael. ini ya menunggu lagi untuk pertanyaan, kira-kira Pak kebiasaan-kebiasaan dari mitra ataupun customer di new normal ini apa Pak? Kebiasaannya ya. Kebiasaan-kebiasaannya mereka nih selama ini, yang kan biasa di grup WhatsApp ataupun Ya, customer, apa kebiasaan-kebiasaan unik yang Pak Jason amati gitu ya, yang Pak Jason amati yang terjadi di new normal ini. Siapa tahu dari situ kan kita bisa kepikiran ide bagaimana untuk membangun relationship lebih oke lagi. Kira-kira apa aja tuh Pak? kalau kebiasaan mitra sama customer saya ini ya, mereka lebih senang di rumah Pak. Jadi sebisa mungkin bisnisnya kita perlu antar jemput ya. Jadi mereka kan malas keluar tuh. Mereka malas keluar rumah, mereka lebih baik di rumah. Jadi bisnis kita lebih kuat kita lebih perkuat di antar jemput Pak. Jadi karena mereka lebih senang di rumah. Jadi usahakan bisnis kita bisa menjangkau mereka yang ada di rumah gitu Pak. Itu sih tipsnya. Di rumah saat ini. Jadi bisnisnya mereka tinggal pencet, beli frozen food datang, pencet, laundry ada yang ambil gitu Pak. Jadi gitu sih. Sekarang trennya Wah, begitu. jadi udah enak ya, karena Tinggal pencet aja. kebiasaannya males ya di rumah, Betul. pengennya ya udah, you yang datang lah, kamu yang datang, nah, dijemput ya. Nah, Ya itu kebiasaan baru sekarang gitu oh Pak. nih, ya ada pertanyaan Pak terkait yang Ibu tadi ya Liliana ya. kebiasaan ini. Dari Bu Liliana ya, gimana cara menghadapi customer yang keinginannya berubah-berubah? Betul tuh, berubah-berubah. Ya untuk Gimana tuh Pak? customer sih itu 1.001 macam sih Pak. Jadi ada yang berubah-berubah, yang penting kita sabar saja sih. Kita jelasin mereka dengan sabar, kita jangan pernah berdebat dengan customer Pak. Karena kita berdebat, kita menang juga nggak ada gunanya. Jadi kita mengalah saja, terima saja, yang kita ikutin aja dia maunya apa gitu Pak. Selain kalau kita masih bisa offer, kita melayani, ya kita melayani dengan sebaik mungkin sih. Itu sih bisa gitu yang kita hadapin. Jadi Customer kita yang gitu jangan macam-macam. argue, tapi Jangan kita berdebat dengan terima customer. dulu gitu Pak ya. Kan ya. So, Kalau mitra Pak, kalau boleh nanya nih, kali ini kan sekalian ya, kalau ini customer. Kalau mitra gimana Pak? Maaf kata nih, ya. Kadang-kadang kan sometimes dari 140 kepala, ya mitra, belum lagi ada istri atau suaminya, anggaplah 280 kepala tuh Pak ya. Pasti kan kadang-kadang sometimes keinginannya juga kan berubah-berubah tuh Pak. Beda-beda. Ngadepinnya gimana tuh Pak? Ya, kembali ke awal memang kita perlu hadapin dengan kepala dingin. Jadi kita tampung aja mereka mau nyapa, kita tampung dulu, kemudian kita kasih mereka solusi yang tepat Pak, yang baik gitu sih. Jadi intinya sabar saja. Jangan kita terlalu beraksi yang negatif, tapi kita positif aja, terima saja, anggap sebagai belajar Pak. Karena input dulu kan komplain berarti
mereka masih mau sama kita kan, kita tinggal kita upgrade diri. Ya kalau mereka udah gak mau komplain, mereka udah pindah tempat lain gitu Pak. Jadi mitra itu Betul, betul. kalau mereka komplain berarti mereka masih sayang sama kita yang penting kita improve diri kita gitu Pak. Kita belajar untuk improve diri kita gitu. Keren, keren, keren. Ya, jadi kalau Iya kan. ada mitra, ya makin besar usaha Anda, ya, mereka komplain berarti malah kita bersyukur ya Pak ya. Betul. Ya, kita dapat komplain dari mitra, dia bilang kok parfumnya berubah-ubah ya? Kok gak wangi gitu? Ya kita Hmm. oke, kita pelajarin, oh thank you inputnya. Kita akan cari yang supaya parfumnya lebih bagus, yang stabil gitu Pak. Jadi kita terima Hmm. komplain mereka gitu. Justru Ya, bagus, ya, mereka ya. kasih kita input gitu Pak, yang positif gitu. Masukan gitu ya. Masukan betul, Pak, masukan. selain parfum Pak, biasanya apa Pak? Yang masalahnya biasanya tantangannya? Kebanyakan sih parfum sama itu ya, parfum karena kan wangi Pak. Jadi mereka langsung cium kok berubah ya gitu. Kalau deterjen nggak terlalu pengaruh karena mereka cuci kan hampir standar lah ya. Tapi parfum Standar kalau lebih deterjen ya. krusial karena mereka cium loh kok berubah wanginya gitu. Itu lebih krusial karena langsung berasa sekali Pak. Parfum sih yang lebih terasa sih. Terasa ya. Kalau yang lain Mantap, nggak mantap, terlalu yang mantap. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Jason. Wah, ini paling tinggal 1-2 menit nih Pak Jason. ya mereka nggak terasa Terima juga ya. kasih Bapak Ibu yang sudah banyak bertanya tadi ya. Dari Bu Natali, ada dari Pak John, dari John, Bu Liliana, dan lain sebagainya. Takutnya ini nanti kita keburu muncul tanda 30, 29, 28, dan lain sebagainya. Nah, Bu Yuliana juga baru bergabung ya. Welcome Bu Ya, Yuliana. Tadi kita udah bahas banyak gimana cara membangun relationship dengan mitra atau istilahnya franchisee dari Pak Jason, ataupun juga buat kita semua ya, yang kalau Anda sudah ya, punya cabang, dan juga dengan customer di new normal kali ini. Dan nanti kalau mau bertanya-tanya mungkin boleh japri ya, atau boleh DM ke Pak Jason atau ke Mr. Clean, nanti ada timnya yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan. betul, betul. Saya sampaikan boleh ya Pak Jason ya, Boleh, sebelum siapa? takutnya terputus. Nah, Salam Pak, bagus. bagaimana cara membangun relationship dengan mitra? Tadi salah satunya adalah dengan kita ada grup WhatsApp. Ini penting sekali grup WhatsApp. Terus yang kedua ada kopdar. Ini yang dilakukan Kopdar, sama Pak Jason, kopdar. Cuma kalau waktu itu kopdar kalau offline gampang ya, Dan ya gampang. di Tapi kafe gitu. sekarang kan lagi nggak bisa. Tapi itu justru jadi peluang kata Pak Jason, karena kita bisa pakai Zoom. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Nggak Bisa pakai cuma Zoom, Pak. Kopdar di Jakarta, seluruh mitranya di 24 provinsi di Indonesia bisa Kopdar via Zoom. Betul. Terus juga selain WA, selain Kopdar, bagi mitra yang baru, ya cara membangun relationship-nya adalah ada tim yang ke sana untuk Training, betul. membantu istilahnya instalasi ya, waktu pertama Masih, kali ya Pak ya. Betul. Cara belajarnya apanya itu 4 jam katanya. Nah, ini penting nih service, bagian dari service Anda selaku Betul, Pak. franchise utama. Terus kalau untuk customer, bagaimana cara membangun relationship dengan customer di new normal kali ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu Anda kasih paket promo. Ya, bagi yang baru nih ya, bagi yang baru ya. Diskonnya tadi 50% ya, 50%, Pak Jason ya. supaya menarik mereka coba dulu, betul. Untuk mereka mau coba dulu, Pak. Diskon dulu. Untuk coba dulu 50% selama 2 minggu lagi. 2 minggu, Pak. Iya, coba dulu. 2 minggu. Wah, luar biasa sekali promonya Mr. Clean ini ya. Jadi dikasih free, bukan free, dikasih diskon sampai dengan 2 minggu. Terus juga bagi yang baru tadi dijelaskan bagaimana fitur kesehatannya, keselamatan SOP-nya, ditimbang ya pada saat kering gitu ya, ditimbang terus baru dimasukin, nanti baru dihitung berapa jumlah paketnya. Kalau untuk customer yang lama, cara membangun relationship-nya adalah Pak Jason beserta tim sudah punya ini platform, jadi mereka bisa menginfokan via WhatsApp lah atau apa dan lain sebagainya. Jadi perlama dapat informasi ya Pak ya. Betul. Dapat informasi. Dan tadi customer-customernya nggak lupa dengan apa, Pak Jason beserta tim sering eksis, baik itu IG Live, websitenya dan lain sebagainya. Nah itu cara untuk membangun relationship. Karena apa? Kalau nggak eksis ya Pak ya tadi ya, customer kan bingung, ini masih ada nggak sih Mr. Clean? Gue mau nyuci, masih buka nggak ya? Nah itu kan mengurangi dari relationship.
Ya, baik. Wah, udah tinggal 25 detik lagi. Itu dia tadi caranya. Terakhir, Pak Jason, ada yang ini dari 20 detik terakhir? Ada yang mau disampaikan? Ya, saran saya yang penting positif aja. Jadi kalau mau bisnis kita mesti berani maju, Pak. Jadi jangan ragu-ragu untuk bisnis. Pasti sukses, Pak. Gitu. Jadi nggak ada gagal, hanya ada sukses dan belajar gitu, Pak. Jadi jangan takut gagal. Sukses. Hanya ada sukses dan Baik. belajar. Gitu. Ya. Terima kasih.